Atau jika waktunya terbatas, ya modulnya bisa disesuaikan kembali. Mungkin 1 jam juga tiap pertemuan bisa ya. Kami juga akan melaksanakan kegiatan pendalaman modul sebagai fasilitas agar dapat memahami modul tersebut dengan lebih mendalam. Karena jika kami hanya membagikan saja, biasanya ya modul itu jadi hanya dibaca saja atau langsung dibagikan kepada siswa. Oleh karena itu, kami juga akan memfasilitasi bagaimana agar Bapak Ibu dapat menggunakan modul tersebut dengan lebih optimal. Kegiatan kedua yang akan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Gerakan Merdeka Olimpiade Matematika adalah webinar materi Olimpiade SMA. Manfaat mengikuti webinar ini adalah menambah wawasan, membangun pola pikir Olimpiade Matematika, dan juga melatih analisa berpikir. Tentunya salah satu hal yang paling penting dalam pembinaan Olimpiade, dalam membina siswa untuk mengikuti Olimpiade adalah bagaimana agar kita juga dapat terus belajar mengenai Olimpiade. Jadi kita tidak hanya mendorong siswa untuk belajar Olimpiade, tapi kita juga memberi contoh bahwa kita juga belajar Olimpiade. Tidak harus banyak, mungkin 1 minggu hanya 1 atau 2 atau 3 soal. Dan itu yang akan kita lakukan dalam webinar materi Olimpiade SMA ini. Hanya selama 1 jam yang dimana itu mungkin membahas 2 atau 3 soal saja. Jadi sedikit tidak masalah. Yang penting kita dapat bertumbuh melalui webinar materi Olimpiade ini. Kunci utama untuk meraih kesuksesan dalam bidang apapun, termasuk dalam Olimpiade, adalah niat dan konsistensi. Jadi selama kita meniatkan untuk terus belajar dan konsisten dengan niat itu, maka hal yang ingin kita capai, hal yang ingin kita harapkan bisa terwujudkan. Kegiatan ketiga dalam rangkaian ini adalah diskusi via WhatsApp group. Di sini ada 3 topik yang akan didiskusikan, masing-masing topik akan didiskusikan dalam 1 minggu. Untuk topik pertama adalah mengenai perizinan melaksanakan pembinaan Olimpiade di sekolah. Tentu ketika guru akan melaksanakan pembinaan Olimpiade Matematika, guru harus mengajak kepada siswa. Nah, bagaimana mengajukan izin untuk menyebar undangan pembinaan kepada siswa? Bagaimana mengajukan izin dalam menggunakan suatu kelas? Atau bahkan ketika pembinaan telah selesai, apakah guru bisa memperoleh insentif? Apakah guru boleh menambah nilai pada siswa yang mengikuti pembinaan? Tentunya hal-hal seperti itu perlu didiskusikan bersama, dan topik ini akan kita diskusikan di Jumat malam minggu ini. Kita akan membahas secara mendalam mengenai topik ini. Bagi Bapak Ibu yang mungkin telah berpengalaman melaksanakan pembinaan Olimpiade di sekolah, boleh berbagi ya Bapak Ibu, bagaimana mengajukan proposal kepada kepala sekolah, bagaimana mengajukan izin terkait hal-hal ini. Apakah mungkin ada insentif bagi guru atau bagi siswa ketika melaksanakan pembinaan ini? Topik kedua adalah tips mengajak siswa agar berminat dan memiliki motivasi untuk mengikuti pembinaan Olimpiade. Karena setelah saya berbicara dengan Pak Yulian, salah satu pembina Olimpiade Matematika, salah satu masalah beliau adalah sekolah di mana beliau mengajar itu bukanlah sekolah favorit, di mana siswa-siswa Olimpiade itu sudah pindah ke sekolah lain, sudah masuk ke sekolah lain, sehingga siswa-siswa yang di mana Pak Yulian mengajar itu kurang berminat untuk mengikuti Olimpiade. Nah, di topik kedua ini, di minggu kedua ini, kita akan coba bahas bagaimana cara memberikan pesan sehingga siswa bisa terinspirasi, siswa bisa lebih inspirasi dan lain sebagainya. Lalu topik ketiga yang juga cukup menarik adalah tips memberikan delegasi pembinaan kepada siswa. Tentunya 20 pertemuan pembinaan itu cukup banyak, dan kemungkinan itu pun dilaksanakan seusai pulang sekolah. Jika guru harus mengajar di pembinaan itu mungkin akan cukup melelahkan, karena pagi sudah mengajar, setelah pulang sekolah harus mengajar lagi. Oleh karena itu, di topik ketiga ini kita akan coba membahas mengenai tips memberikan delegasi pembinaan kepada siswa. Jadi di 20 sesi pembinaan itu tidak harus guru yang melakukan pembinaan. Kita bisa mendelegasikannya kepada siswa. Namun bagaimana caranya? Mari kita diskusikan di minggu ketiga nanti.
Jadi mungkin siswa diberikan insentif, diberikan nilai tambahan atau disiapkan sehingga siswa mau mengajar di pembinaan tersebut. Jadi pembinaannya mungkin dikhususkan bagi siswa kelas 10, sedangkan yang mengajar nanti adalah siswa kelas 11 atau kelas 12 yang sudah berpengalaman, yang mungkin juga ingin belajar bagaimana caranya mengajar. Kita dapat memfasilitasi mereka juga. Jadi guru tidak harus mengajar secara langsung, tapi bisa juga mendelegasikan tugas mengajar kepada siswa. Ini suatu hal yang menarik. Jadi kita tinggal membuka pembinaan, lalu 20 pertemuan itu tinggal diserahkan kepada siswa. Mengenai bagaimana materinya, soal apa yang harus diberikan, semuanya lengkap ada di dalam modul. Jadi guru mungkin tinggal memberikan modul itu saja kepada siswa yang mengajar tersebut. Baik, itu dia 3 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangkaian Gerakan Merdeka Olimpiade Matematika 2023. Salah satu tujuannya yaitu bagaimana agar kita lebih siap di KSK 2023 nanti. Sehingga pelaksanaan KSK nanti menjadi lebih efektif. Mungkin sekian rangkaian kegiatan Olimpiade untuk tahun ini. Mari kita langsung mulai kepada pemateriannya. Untuk materi hari ini kita akan coba mempelajari mengenai diskriminasi. Untuk soalnya sudah saya kirim ya di dalam grup, kurang lebih seperti itu soal yang akan kita bahas nanti. Nah, apa kaitannya dengan diskriminan? Bukankah diskriminan itu terkait dengan persamaan kuadrat, dan itu bukannya materi yang mudah ya? Ya, diskriminan mungkin sekilas termasuk materi yang mudah, tapi penggunaannya itu bisa digunakan pada soal yang cukup tinggi. Bahkan soal-soal yang bisa diselesaikan oleh diskriminan ini termasuk soal yang ada di tingkat provinsi atau bahkan tingkat nasional. Jadi seperti apa soalnya, mari kita bahas. Oke, sebelum itu ini ada quote terlebih dahulu dari Albert Einstein. Jangan direpotkan oleh kesulitan Anda terhadap permasalahan matematika. Saya bisa meyakinkan Anda bahwa potensi yang Anda miliki jauh lebih besar. Mari kita masuk ke soal yang pertama. Namun sebelum itu, saya izin off video terlebih dahulu agar pembelajaran terlaksana dengan lebih efektif. Oh iya, Bapak Ibu, kami lupa menyampaikan satu informasi penting. Di akhir nanti akan ada absensi, di mana satu guru yang beruntung akan mendapatkan hadiah buku catatan guru matematika yang akan dikirimkan langsung ke rumah Bapak Ibu. Jadi, mari ikuti kegiatan ini hingga selesai, karena absensinya akan dibagikan di akhir kegiatan nanti. Ya, kita mulai dari soal pendahuluan. Di sini diberikan bilangan asli M, N yang lebih kecil dari 4. Berarti kedua variabel tersebut nilainya lebih kecil dari 4. Yang memenuhi M kuadrat min 2MN plus 3N kuadrat sama dengan 11. Tentukan semua bilangan M dan N yang memenuhi. Ya, ini tipikal soal olimpiade ya. Seperti ini. Tentukan semua bilangan M dan N yang memenuhi. Nah, ini adalah persamaan. Ada variabel di sini, ada tanda sama dengan yang menghubungkan kedua bentuk aljabar itu. Dan kita diminta untuk mencari nilai dari variabel yang ada di sana. Ini adalah persamaan. Mungkin dalam menyelesaikannya ada banyak hal yang bisa dilakukan terkait persamaan. Ada strategi mensubstitusi, mengeliminasi, memisalkan, menggunakan sifat aljabar, dan lain sebagainya. Namun, apa yang ingin saya coba bahas di awal ini adalah mengenai konsep dasar dari strategi dalam menyelesaikan persamaan. Apa strategi mendasar dalam menyelesaikan persamaan? Biasanya bagi siswa-siswa yang belum tahu strategi persamaan, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan melakukan strategi mencoba-coba. Jadi,
mencoba-coba ini salah satu strategi yang mungkin sudah terlupakan ya. Sudah terlupakan oleh eliminasi, oleh substitusi, dan lain sebagainya. Padahal strategi mencoba-coba ini adalah strategi yang luar biasa. Yang bahkan biasanya adanya di soal tingkat provinsi atau tingkat nasional. Jadi mengapa kita tidak menggunakannya? Di sini ada batas, M dan N-nya lebih kecil dari 4. Dan mereka bilangan asli. Bilangan asli yang lebih kecil dari 4 itu cukup terbatas ya. Bilangan asli yang lebih kecil dari 4. Jikapun kita mencoba satu persatu, kemungkinannya itu kemungkinan nilai M yang memenuhi itu adalah 1, 2, dan 3. Tidak ada nilai M yang lain yang memenuhi. Karena M adalah bilangan asli yang lebih kecil dari 4. Jadi M yang mungkin hanya ada 3. Ya sudah, kita coba satu persatu. Bagaimana jika M-nya 1? Jika M-nya 1, maka ketika kita substitusi, kita akan memperoleh 1 tambah M sama dengan 1. Maka kita akan memperoleh 1 tambah 2N tambah 3N kuadrat sama dengan 11. Oh, ini koefisien dari N kuadratnya adalah 3. Oh, mungkin yang kita coba sebaiknya jangan M ya. Yang kita substitusi mungkin sebaiknya adalah N. Karena jika N yang disubstitusi, maka nanti koefisien dari variabel yang pangkat 2-nya adalah 1. Jadi terkait mana yang disubstitusi ini bisa disesuaikan. Jika dirasa N lebih baik untuk disubstitusi, maka ya kita bisa mensubstitusi nilai N. Kita coba substitusi N sama dengan 1. Ya, apa yang terjadi? Jika N-nya 1, maka kita akan memperoleh M kuadrat ditambah 2 kali M kali 1 ditambah 3 sama dengan 11. Yang kalau 11-nya kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita akan memperoleh suatu persamaan kuadrat. Suatu persamaan kuadrat dengan konstantanya adalah negatif 8. Nah, ini lebih enak ya, karena koefisien dari M kuadratnya adalah 1. Dibandingkan yang sebelumnya, ini lebih enak. Ini bisa kita langsung faktorkan. M plus 4 dikali M min 2 ya. Di sini ada 2 solusi. M sama dengan min 4 dan M sama dengan 2. Namun karena M itu adalah bilangan asli, jadi hanya satu nilai M yang memenuhi, yaitu M sama dengan 2. Ya, mungkin tadi ada Bapak atau Ibu yang memperhatikan bahwa tandanya berubah ya. Yang betul adalah yang positif ya Bapak Ibu. M kuadrat plus 2MN plus 3N kuadrat sama dengan 11. Di slide sebelumnya itu typo. Soal ini yang betul. Nah, jadi kita coba-coba. Karena N-nya itu adalah bilangan asli yang lebih kecil dari 4, mengapa kita tidak mencobanya satu persatu? N sama dengan 1, apakah menghasilkan solusi? N sama dengan 2, apakah menghasilkan solusi? Bagaimana dengan N sama dengan 3? Apakah juga menghasilkan solusi? Itu bisa kita coba satu persatu. Jika N-nya 1, ini menghasilkan satu solusi, yaitu 2,1. Bagaimana dengan N sama dengan 2? Ya, kita substitusi. N sama dengan 2, kita substitusi kepada persamaannya, maka akan menjadi M kuadrat ditambah 4M ditambah 3 kali 4, ya 12, dan kalau 11 pindah, itu jadi 1. Ya, ini prosesnya dilangsungkan saja untuk menghemat tempat ya. Jadi jika kita substitusi N sama dengan 2, maka kita peroleh suatu persamaan kuadrat seperti ini.
Nah, ini bisa kita lihat bahwa solusinya jelas tidak bulat. Jadi ketika N sama dengan 2, maka tidak ada solusi yang diperoleh. Bagaimana jika N sama dengan 3? Ya, kita substitusi. M kuadrat ditambah dengan 2M kali 3, jadi 6M. Tambah dengan 3 kali 3 kuadrat, itu 3 kali 9, 27. Dan jika 11-nya pindah, ini jadi 16. M kuadrat plus 6M plus 16, apakah bisa difaktorkan? Iya, rasanya tidak bisa ya. Jadi untuk N sama dengan 3 pun tidak ada solusi yang diperoleh. Jadi ternyata solusi yang memenuhi persamaan ini hanya ada satu saja, yaitu solusinya adalah 2,1. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apakah ada solusi lain selain 2,1? Kita telah memperoleh satu solusi, yaitu 2,1. Namun, apakah ada solusi lain selain 2,1? Di sini pemahaman konsepnya diuji. Apakah ada solusi lain selain 2,1? Iya, tidak ada ya. Oke, dari Pak Alif juga menjawab tidak ada. Iya, dari Bu Elvi, dari Bu Ana, ya tidak ada. Tidak ada solusi lain selain 2,1. Mengapa? Karena memang kita sudah mencoba semua kemungkinannya. N yang mungkin adalah, ini dia, N sama dengan 1, sama dengan 2, atau sama dengan 3. Ini yang mungkin. Andai pun ada solusi lain, berapa solusinya? Berapa nilai N-nya? Apakah N-nya sama dengan 4? Itu kan tidak mungkin. Atau apakah N-nya itu negatif? Itu juga tidak mungkin. Jadi, jika ada solusi lain, berapa solusinya? Rasanya tidak mungkin ada solusi lain ya. Dan memang benar bahwa tidak ada solusi lain selain 2,1 yang memenuhi persamaan ini. Jadi ketika bertemu suatu persamaan, mungkin kita dapat menggunakan eliminasi, substitusi, pemisalan, sifat aljabar, atau strategi lainnya, namun sebaiknya tidak melupakan strategi mendasar dalam menyelesaikan persamaan, yaitu mencoba-coba. Jadi untuk soal ini cara kerjanya adalah coba-coba. Iya benar. Untuk soal ini dikerjakan dengan dicoba-coba karena nilai M dan N-nya terbatas. Nilai N-nya adalah bilangan asli yang lebih kecil dari 4. Itu cukup sedikit, jadi mengapa kita tidak mencoba satu persatu? Dan ternyata bisa selesai bahwa soal ini hanya memiliki satu solusi saja, yaitu M-nya 2, N-nya 1. Bagaimana kalau soalnya M dan N lebih kecil dari 1000? Oke, itu akan kita bahas di soal yang berikutnya. Pertanyaan bagus, Pak. Mari kita melanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, nah, jadi yang sebelumnya sebetulnya hanya soal pendahuluan. Soal yang sebenarnya adalah ini. Soal nomor 1. Tentukan semua bilangan bulat M dan N yang memenuhi M kuadrat plus Mn plus N kuadrat sama dengan 3. Ya, ini seperti yang ditunjukkan di grup ya, Bapak Ibu. Tentukan semua bilangan
bulat M dan N yang memenuhi. M kuadrat plus Mn plus N kuadrat sama dengan 3. Bolehkah nilai M sama dengan N? Tentu boleh. Jika tidak ada informasi apapun terkait M dan N, maka apakah beda ataukah apakah nilainya sama itu tidak masalah ya. Jadi M boleh sama dengan N. Oke, Bu Ana sudah dapat ya satu solusi. -1, -1. Oke. Namun di soal ini diminta tentukan semua solusi. Tentukan semua bilangan bulat M dan N yang memenuhi. Oke, di sini sudah ada yang dapat semua solusinya ya. Iya benar, di soal ini boleh negatif. M dan N-nya boleh negatif karena dikatakan bahwa M dan N-nya adalah bilangan bulat. Jadi tentu boleh negatif. Oke, ada yang sudah memperoleh 2 solusi. Tadi saya lihat ada yang sudah memperoleh banyak sekali solusi. Nah, yang menjadi masalah dalam soal ini, mungkin kita bisa mencoba-cobanya, tentu. Kita bisa mencoba-cobanya. Kita coba M sama dengan 1 dan seterusnya. Apa strategi mendasar dalam menyelesaikan persamaan? Adalah mencoba-coba. Namun, apa masalah dari strategi tersebut? Masalah dari strategi mencoba-coba adalah terkait dengan batasan. Pada soal nomor 1 ini tidak ada batas dari nilai M dan N. Jika kita coba M sama dengan 1, mungkin kita bisa memperoleh nilai N yang memenuhi. Ada 2 solusi yang diperoleh. Ada 1,1, ada 1,-2. Kita coba lagi, namun sampai kapan kita harus mencoba? Berbeda dengan soal yang sebelumnya terdapat batasan bahwa nilai M dan N-nya lebih kecil dari 4. Namun pada soal ini, M dan N adalah bilangan bulat. Sudah, hanya seperti itu. Yang artinya, M-nya bisa negatif. M-nya bisa positif, bisa puluhan, bisa ratusan, atau bahkan bisa ribuan. Apakah kita harus mencoba semua kemungkinan itu? Tentu sangat sulit dan sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Bagaimana cara kita dapat memperoleh semua solusi yang memenuhi persamaan ini? Jika hanya 1 atau 2 solusi, sebetulnya ini adalah solusi. Kita coba M sama dengan 1, dan kita memperoleh solusi. Ketika M-nya 1, kita memperoleh solusi, yaitu 1,1 dan 1,-2. Ini adalah solusi. Namun, apakah sudah semua solusi? Apakah ada solusi yang lain? Ya, mungkin kita memperkirakan sepertinya ada solusi yang lain. Oke, kita coba. Misalnya M sama dengan 2. Kita coba lagi M sama dengan 3. Tapi sampai sejauh mana kita harus mencoba? Ini yang menjadi masalah dari strategi mencoba-coba. Jadi di awal tadi kita sudah melihat seberapa efektif strategi mencoba-coba. Namun ternyata ketika kita terapkan pada soal yang lain, strategi ini memiliki masalah. Ya, masalah dari strategi mencoba-coba adalah ketika tidak ada batasan. Seperti soal ini, tidak ada batasan. Dan ketika tidak ada batasan, maka ya itu, apakah kita harus mencoba semuanya? Dan tentu itu tidak mungkin. Jadi, apa solusi terkait masalah dari strategi ini? Tentunya, itu terkait dengan judul materi yang kita bahas hari ini, yaitu materi diskriminan. Iya, benar Bu Elvi, pakai diskriminan. Jadi,
disinilah diskriminan berperan. Mungkin sekilas diskriminan itu terlihat sederhana. Itu hanya ada pada materi persamaan kuadrat yang hanya untuk menguji solusi. Namun ternyata jika kita gunakan dengan efektif, diskriminan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa sebetulnya. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh diskriminan. Ya, dalam menyelesaikan suatu persamaan terdapat berbagai strategi yang dapat digunakan. Salah satu di antaranya adalah menggunakan diskriminan. Sedikit mereview, diskriminan itu pada persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, nilai diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC, di mana diskriminan ini digunakan untuk melihat jenis solusi yang dimiliki oleh persamaan kuadrat itu. Nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut akan bernilai real jika diskriminannya lebih dari atau sama dengan 0. Jadi, lebih dari 0 tidak masalah, sama dengan 0 pun diperbolehkan. Yang penting tidak boleh negatif. Karena jika negatif, maka nilai X yang memenuhinya akan bernilai imajiner. Konsepnya hanya sesederhana ini, namun mari kita gunakan pada masalah yang tadi. Tentukan semua bilangan bulat M dan N yang memenuhi persamaan berikut. Ya, bentuk persamaannya mula-mula kita kelompokkan terlebih dahulu menjadi suatu persamaan kuadrat dengan variabel M. Maaf, dengan variabel N harusnya. Jadi, di sini yang berperan sebagai variabel hanya N saja. Sisanya kita anggap sebagai koefisien dan konstanta. Jadi, M yang ada di sini kita anggap sebagai koefisien. Lalu ketika 3-nya dipindahkan, ya, M kuadrat kita pindahkan ke belakang, N kuadrat kita pindahkan ke depan, ya, kita atur-atur posisinya. Dan diperolehlah bentuk yang seperti ini. Suatu persamaan kuadrat dengan variabel N. Ya. Koefisien dari N kuadrat adalah 1. Koefisien dari N adalah M, dan konstantanya sendiri adalah M kuadrat min 3. Kita kelompokkan, kita susun sehingga membentuk persamaan seperti berikut. Ini adalah persamaan kuadrat, dan kita coba gunakan diskriminan terhadap persamaan ini. Nilai M, ya ini juga tipe ya, mohon maaf. Ini harusnya nilai N. Oke. Nilai N, ya nilai N ini akan bernilai real apabila diskriminannya lebih dari atau sama dengan 0. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Suatu persamaan kuadrat akan memiliki solusi real apabila diskriminannya lebih dari atau sama dengan 0. N ini harus bulat. Jika N itu bulat, maka N itu tentu harus bilangan real. Dan jika N-nya bilangan real, maka diskriminannya harus lebih dari atau sama dengan 0. Bagaimana menghitung diskriminan dari persamaan ini? Ya, kita bisa langsung menggunakan rumusnya saja, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah M, sedangkan A-nya 1 dan C-nya adalah M kuadrat min 3. Jadi kita tinggal gunakan saja rumus diskriminan, lalu kita sederhanakan. Di sini ada M kuadrat min 4 M kuadrat, lalu min 4 kali min 3 jadi plus 12. M kuadratnya sendiri jika dikurangi 4 M kuadrat jadi min 3 M kuadrat. Inilah nilai diskriminan dari persamaan tersebut. Nilai diskriminan ini harus bernilai positif atau 0. Jika nilai ini negatif, maka N-nya tidak akan real. Jika N-nya tidak real, tentu N-nya bukan bilangan bulat. Jadi, diskriminan ini harus positif atau 0. Min 3 M kuadrat plus 12 harus lebih dari atau sama dengan 0, agar solusi dari nilai N-nya adalah bilangan real.
Bentuk ini dapat kita sederhanakan. Semisal min 3M kuadrat kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 12 lebih dari sama dengan 3M kuadrat. Lalu kita bagi 4 kedua ruas. Bagi 4, maaf. Kita bagi 3 kedua ruas. 12 dibagi 3 jadi 4. 3M kuadrat bagi 3 jadi M kuadrat. M kuadrat lebih kecil atau sama dengan 4. M kuadrat lebih kecil atau sama dengan 4, maka nilai M-nya itu ada di antara min 2 hingga 2. Jika M-nya di luar interval ini, maka ketika dikuadratkan, dia akan lebih dari 4. Oleh karena itu, agar nilai M kuadrat lebih kecil atau sama dengan 4, maka M harus lebih dari atau sama dengan min 2, dan kurang dari atau sama dengan 2. Harus di antara ini. M-nya harus berada dalam interval ini. Apa yang terjadi jika M-nya di luar interval ini? Apa yang terjadi jika M-nya 3, M-nya 4, M-nya negatif 3, M-nya negatif 4? Jika M-nya di luar interval ini, maka diskriminannya akan negatif. Jika diskriminannya negatif, maka N-nya tidak ada solusi. Jadi, batas dari M agar nilai N memiliki solusi adalah ini. Batas dari M agar variabel N memiliki solusi bulat tentunya, yaitu batasnya ini. M lebih dari atau sama dengan min 2 dan lebih kecil atau sama dengan 2. Ini sesuatu yang luar biasa, karena dengan informasi ini, kita memiliki batas. Dan jika kita memiliki batas, maka kita bisa menggunakan strategi mencoba-coba. Jadi, batas sudah diperoleh, tinggal kita gunakan strategi mencoba-coba. Di sini tantangannya memang adalah mengelompokkan, menghitung diskriminan, mencari batas dari variabel M. Namun jika kita memperoleh batas dari variabel M itu, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Jika kita telah memiliki batas dari variabel M, maka tinggal kita coba-coba saja. Persamaannya adalah seperti berikut. M kuadrat plus Mn plus N kuadrat min 3 sama dengan 0. Min 3 ini tentu berasal dari 3 di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Di mana batas M-nya sudah kita peroleh sebelumnya, di antara min 2 hingga 2. Kita coba-coba saja. Jika M sama dengan min 2, maka apa yang kita peroleh? Jika M sama dengan min 1, apa yang kita peroleh? Bagaimana dengan M sama dengan 0? Bagaimana dengan M sama dengan 1 dan bagaimana dengan M sama dengan 2? Apa yang kita peroleh? Dan inilah yang kita peroleh. Jika M sama dengan min 2, kita memperoleh N sama dengan 1. Jika M sama dengan min 1, kita memperoleh suatu persamaan kuadrat. Kita selesaikan persamaan kuadrat itu, kita memperoleh nilai N. Ada 2, yaitu N sama dengan min 1 dan N sama dengan 2. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kita memperoleh semua solusi dari M, N ini. Ada min 2,1, ada min 1, min 1, min 1,2, yang 0 tidak ada solusi ya. Nah, ada juga 1,1, ada 1,-2, dan 2,-1. Totalnya diperoleh 6 solusi bilangan bulat M, N yang memenuhi. Kembali lagi ke pertanyaan kita di awal. Kira-kira apakah ada solusi lain yang memenuhi selain 6 solusi ini? Apakah ada solusi lain yang memenuhi selain 6 pasang solusi ini?
Iya, betul. Jawabannya adalah tidak ada. Karena di sini batas nilai M-nya adalah dari min 2 sampai 2. M-nya tidak ada selain dari 5 nilai ini. Jadi, andai pun ada solusi lain, berapa nilai M-nya? M-nya kan tidak boleh lebih dari 2. Jika M-nya 3, jika M-nya 4, jika M-nya 5, nanti seperti yang kita bahas sebelumnya. Diskriminannya akan negatif. Jika diskriminannya negatif, maka nilai N yang memenuhinya jadi imajiner ya. Dimana yang kita butuhkan justru N-nya itu bulat. Oleh karena itu, agar N-nya bulat, maka M-nya hanya boleh 5 nilai ini. Dan setelah kita coba-coba ke 5 nilai ini, solusi yang kita peroleh adalah 6 pasang ini. Jadi, benar bahwa semua solusi bilangan bulat M, N yang adalah 6 pasangan ini. Jadi, inilah dia jawaban dari soal yang di-share di grup Olimpiade Matematika. Oke, jika M, N elemen real, bagaimana? Jika M, N elemen real, banyak solusinya tentu ada tak hingga banyaknya. Namun, memang biasanya jika mencari pasangan solusi itu, variabel-variabel yang terlibatnya adalah variabel yang bilangan bulat. Jadi hanya ada 6 solusi ini saja untuk variabel M, N bilangan bulat. Tipe harusnya jika N sama dengan min 2. Tidak ada tipe di sini. Ini sepertinya baik-baik saja, Pak Agung. Oh, Pak Najwar, ada tipe ya? M ketukar N. Iya, di PPT saya yang lama memang M-nya ditukar dengan N. Namun untuk PPT yang sekarang, ya posisinya seperti ini agar mudah untuk dibahas. Jadi ada sedikit revisi untuk yang ini dengan PPT yang lama. Mari kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ya, di sini ada quote terlebih dahulu dari Hans Rosling. Ini adalah seorang analis, seorang data analis asal Swiss atau Swedia. Beliau telah merilis buku yang berjudul Factfulness yang luar biasa sekali bukunya. Nah, dalam buku tersebut beliau menulis, bilangan asli N terbesar, sehingga N kuadrat plus 10N plus 6 adalah bilangan kuadrat sempurna. Adalah, ya di sini yang ditanyakan adalah bilangan asli N terbesar, sehingga N kuadrat plus 10N plus 6 adalah bilangan kuadrat sempurna. Mungkin terkait soal ini, Bapak Ibu bisa mencoba terlebih dahulu selama 5 hingga 10 menit mungkin. Untuk strategi yang digunakan tentu tidak jauh dari diskriminan. Namun, tentu untuk soal ini ada sedikit tambahan, ada sedikit strategi, dan
Itu tantangan kita. Di sini terkait dengan materi diskriminan, tetapi ada sedikit strategi yang perlu ditambahkan tentunya dalam menyelesaikan soal ini. Ya, di mana bisa kita download file PPT pembahasan hari ini. Mengenai file PPT-nya sendiri akan dibagikan di dalam grup. Mengenai record, Bapak Ibu dapat melihat di channel YouTube WIPEN. Sebelumnya saya izin mengucapkan terima kasih kepada WIPEN karena telah mengizinkan kami untuk meminjam Zoom berkapasitas 1000 peserta. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak. Ya baik, Bu Yesi, ikut melalui YouTube. Baik, silahkan Bu. Izin mematikan kamera karena sinyal tidak stabil. Iya, baik Bu Puspa. Saya pun izin mematikan kamera. Ya, apa nama YouTube-nya? Nama YouTube-nya WIPEN, Wahana Pengetahuan. Link WIPEN akan kami bagikan nanti bersamaan dengan PPT. Oke, N sama dengan 5. Wah, banyak sekali ya yang menulis N sama dengan 5. Kita coba N sama dengan 5. Jika N sama dengan 5, maka hasil yang kita peroleh adalah 5 kuadrat tambah 10 kali 5 tambah 6. 25 tambah 50 itu 75, tambah 6 hasilnya adalah 81. Oke, benar sekali. Jika N sama dengan 5, maka hasilnya nanti adalah suatu bilangan kuadrat. Namun yang menjadi masalahnya dalam soal ini adalah apakah ada nilai N yang lebih besar dari 5? Karena yang ditanyakan dalam soal ini adalah bilangan asli N terbesar. Jika kita mencoba-coba seperti ini, misalnya kita coba N sama dengan 5. Oh iya, memenuhi. Namun yang menjadi keraguan kita selanjutnya adalah apakah N sama dengan 5 ini adalah solusi terbesar? Ataukah ada nilai N lain yang lebih besar dari 5, tapi ketika disubstitusi hasilnya adalah bilangan kuadrat? Ini yang menjadi masalah kita di soal ini. Apakah 5 adalah bilangan N yang terbesar? Iya, benar sekali Pak Nazwar. Tapi apakah itu adalah nilai yang terbesar? Jawabannya tidak ya. Oke. Tapi dari yang lain ada juga yang menjawab 5, 5, 5. Jika sudah banyak yang menjawab, ya biasanya itulah jawabannya. Oke, di sini ada jawaban 9. Kita coba cek ya, jika N-nya sama dengan 9. Jika N-nya sama dengan 9, maka yang kita peroleh adalah 81 ditambah 90 menjadi 171 tambah 6 menjadi 177. Ya, ini rasanya bukan bilangan kuadrat. Bahkan mungkin ini adalah bilangan prima. Oh tidak, ini bisa dibagi 3 ya. Tapi ini bukan bilangan kuadrat. Jadi N sama dengan 9 tidak memenuhi. Ya, jadi untuk saat ini yang terbesar yang kita ketahui adalah N sama dengan 5. Nah, namun ya apakah N sama dengan 5 ini adalah yang terbesar? Kita membutuhkan bukti.
membutuhkan suatu petunjuk bahwa N sama dengan 5 ini adalah yang terbesar. Dan bukti itu tentunya bisa kita peroleh melalui diskriminan. Ya, karena memang materi hari ini adalah mengenai diskriminan. Oke, untuk mula-mula mungkin kita dapat memisalkan terlebih dahulu N kuadrat plus 10N plus 6 sama dengan suatu bilangan kuadrat. Kita misalkan M kuadrat. Kita buat formasi persamaan kuadrat sempurna yang dimana salah satu ruas harus bernilai 0. Setelah seperti ini, kita coba hitung diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC. Kali 1, kali C-nya adalah 6 min M kuadrat. Berarti 100 min 24 ditambah dengan 4M kuadrat. Jika kita sederhanakan, maka kita akan memperoleh 76 ditambah 4M kuadrat. Nah, jika sebelumnya kita menilai diskriminan lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jika kita terapkan pada masalah ini, maka kita akan memperoleh suatu hal yang mungkin trivial. 36-nya kita pindahkan, 76 maksudnya. 76-nya kita pindahkan, lalu kita bagi 4, maka kita memperoleh M kuadrat lebih dari atau sama dengan 19 ya. M kuadrat lebih dari atau sama dengan negatif 19. Ini adalah sesuatu yang trivial. Trivial itu bisa dikatakan informasi yang semua orang juga tahu, bahwa suatu bilangan kuadrat pasti lebih dari bilangan yang negatif. Jadi informasi ini tidak memberikan apa-apa kepada kita. M kuadrat lebih dari atau sama dengan min 19. Tanpa kita proses panjang ini pun kita tahu M kuadrat lebih dari atau sama dengan negatif 19. Dan jika pun kita cari nilai M yang memenuhi, tentunya semua nilai M memenuhi. M sama dengan 1, M sama dengan 2, ya, semua nilai M jika kita kuadratkan pasti lebih dari atau sama dengan min 19. Jadi bagaimana kita memanfaatkan nilai diskriminan ini? Di sini tantangan dari soal ini, bagaimana kita memanfaatkan nilai dari diskriminan ini. Jika kita meninjau bentuk rumus ABC, rumus ABC mengatakan N 1,2 sama dengan min B plus minus akar diskriminan dibagi dengan 2A. Jadi nilai N yang memenuhi persamaan ini adalah ini dia, min B plus minus akar diskriminan dibagi 2A. Min B, min 10 plus minus akar D, diskriminannya adalah ini dia, 76 plus 4M kuadrat dibagi dengan 2A. Di sini kita ingin N-nya bilangan asli. Agar N-nya bilangan asli, maka nilai diskriminannya haruslah bilangan kuadrat. Jika kita ingin N-nya adalah bilangan asli, maka nilai diskriminannya haruslah bilangan kuadrat. Karena jika diskriminannya bukan bilangan kuadrat, maka tidak mungkin memperoleh N yang bilangan asli. Agar N-nya bilangan asli, maka diskriminannya haruslah suatu bilangan kuadrat. Maka nilai 76 plus 4 M kuadrat tersebut haruslah bilangan kuadrat. 76 tambah
4M kuadrat ini haruslah suatu bilangan kuadrat, semisal K kuadrat. Nilai diskriminan ini haruslah suatu bilangan kuadrat. Kita dapat memindahkan nilai 4M kuadrat ke ruas kanan menjadi seperti ini. Kita coba faktorkan menjadi K plus 2M dikali dengan K min 2M. Di sini di ruas kanan adalah perkalian dua buah variabel, K plus 2M dikali K min 2M. Sedangkan pada ruas kiri nilainya adalah 76. Maka di sini kita dapat melihat faktor dari 76. 76 ini bisa dipecah menjadi bentuk yang bagaimana? Ada beberapa pilihan. Bisa 76 kali 1, bisa 38 kali 2, atau bahkan bisa 19 dikali 4. Mana yang kita pilih? Di sini dapat dicoba satu persatu dan nanti akan diperoleh bahwa yang memenuhi hanyalah ketika K plus 2M sama dengan 38 dan K min 2M sama dengan 2. Karena jika kita mencoba yang lain, itu tidak memenuhi. Jadi, jika kita mencoba yang 76 dikali 1, nanti nilai K atau M-nya itu akan menjadi pecahan. Dan itu tidak kita inginkan. Jadi, yang kita pilih adalah 38 dikali 2. Memang proses ini tetap dilakukan dengan coba-coba. Kita mencoba-coba mana yang memberikan bilangan K dan M yang bulat. Untuk ini kita coba kurangi saja. K-nya tereliminasi, kita memperoleh 4M. Dan untuk ruas kanan, 38 kurangi 2, hasilnya adalah 36. Sehingga nilai M-nya kita memperoleh 36 bagi 4, yaitu 9. Jika M-nya 9, maka kita bisa substitusi kembali kepada persamaan ini. N kuadrat plus 10N plus 6 sama dengan 9 kuadrat. Dan kita memperoleh suatu persamaan kuadrat. Kita akan coba di lahan pojok kiri atas ya. Ini loncat-loncat pembahasannya. Oke, sekarang ke pojok kiri atas. N kuadrat plus 10N plus 6 sama dengan 81. Jika ya 81 ini diperoleh dari M yang disubstitusi dengan 9. Karena kita sudah memperoleh satu-satunya nilai M yang memenuhi adalah 9. Jadi M-nya kita substitusi dengan 9, 9 kita kuadratkan, dan kita memperoleh hasil yaitu 81. 81 kita pindahkan, maka kita memperoleh N kuadrat ditambah 10N dikurangi dengan 75 sama dengan 0. Di sini kita dapat memfaktorkan menjadi N plus 15 dikali dengan N min 5 sama dengan 0. Diperoleh dua solusi, yaitu N sama dengan min 15 atau N sama dengan 5. Namun karena N yang diminta adalah bilangan asli, maka tentu yang kita pilih adalah N sama dengan 5. Pertanyaannya, apakah ada bilangan asli yang lebih besar dari 5? Tentunya tidak ada. Jadi memang di sini nilai M yang memenuhi hanyalah 9, hanya ada satu, yaitu 9. Dan ketika disubstitusi kembali ke persamaan pun nilai N yang diperoleh hanya ada satu, yaitu 5. Jadi untuk soal ini bilangan N terbesar yang memenuhi adalah N sama dengan 5. Apakah ada cara yang lebih cepat?
Mengenai soal ini sudah termasuk soal level provinsi. Mungkin yang isian singkatnya. Jadi standarnya sepanjang ini solusinya. Oh ada pakai aljabar. Oh bisa pakai aljabar ya? Lebih sedikit caranya. Oh iya bisa pakai aljabar ya? Iya benar sekali. Soal ini bisa pakai aljabar. Dan nanti akan memperoleh solusi yang lebih pendek dari ini. Namun berhubung saat ini soalnya adalah diskriminan, jadi kita akan coba menggunakan cara diskriminan untuk menyelesaikan soal ini. Iya benar. Tadi terima kasih. Mengenai soal ini benar bahwa ada cara yang lebih pendeknya. Kalau menggunakan turunan, apakah bisa langsung turunan sama dengan 0? Maka 2n sama dengan 10 sehingga n sama dengan 5. Jika menggunakan turunan, sepertinya tidak bisa ya. Mungkin hanya kebetulan itu diperoleh n sama dengan 5. Tapi harusnya tidak bisa menggunakan turunan. Ini tidak ada kaitan dengan turunan. Mungkin ada sedikit tapi ya hanya kebetulan sepertinya. Nah, mengenai cara aljabarnya bagaimana? Untuk cara aljabarnya, mungkin Bapak Ibu dapat melihat atau mempelajari di PPT saya yang lain sebetulnya ada cara aljabarnya. Linknya saya share di kolom chat. Di link tersebut ada PPT dengan judul Teori Bilangan 1. Di PPT tersebut, di bagian terakhir ada mengenai cara aljabar dalam menyelesaikan soal seperti ini. Mengenai proses pembelajaran Olimpiade itu sebenarnya tidak harus banyak. Jadi 1 atau 2 soal seminggu sebenarnya sudah cukup. Jadi untuk saat ini mungkin kita cukupkan saja pembahasannya. Jadi kita sekarang mempelajari satu strategi baru, yaitu strategi mengenai diskriminan. Jika Bapak atau Ibu masih penasaran mengenai strategi ini, mungkin dapat diterapkan pada soal ini. Tapi tidak sekarang. Untuk sekarang, kita cukupkan dulu pematerian untuk hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian sudah hadir dalam webinar kali ini. Saya izin menyerahkan kembali kepada Pak Rizky. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Dias atas pemateriannya mengenai materi pertemuan pertama yaitu diskriminan. Semoga kita semua menambah pengetahuan dan jangan lupa nanti di akhir presensi akan dikirim di kolom chat ya Bapak Ibu, silakan untuk standby. Dengan berakhirnya sesi pematerian tadi, maka berakhirlah kegiatan kita pada malam ini. Untuk selanjutnya, mungkin jangan lupa terkait tadi soal nomor 3, mungkin untuk penugasan mandiri. Dan untuk berikutnya, kita manfaatkan grup WhatsApp yang sudah diberikan sebagai sarana kita berdiskusi selama kegiatan ini berlangsung. Semoga banyak hal-hal baik dan ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan pada malam ini. Terima kasih juga kepada Bapak Dias atas pemateriannya yang cukup bermanfaat dan sangat membantu kita dalam persiapan mendidik adik-adik atau peserta didik dalam persiapan Olimpiade Matematika. Untuk link presensi, silakan teman-teman panitia itu sudah ada di kolom chat. Ya, oke, sudah banyak ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, boleh sekali lagi kita berikan reaction untuk mengapresiasi panitia dan Bapak Dias yang telah mengisi pemateriannya. Boleh Bapak Ibu yang bisa mengirimkan reaksinya, kita kasih untuk meramaikan di kolom chat kali ini. Dan jangan lupa untuk kegiatan selanjutnya kita lanjutkan dengan materi
lain seputar teori bilangan dan geometri ya untuk pertemuan kedua tentang segi empat tali busur yang akan dibahas pada Rabu malam minggu depan. Ya, silakan untuk link presensinya boleh diisi terlebih dahulu. Oke, link presensinya mungkin agak tenggelam ya karena udah di share diajari. Mungkin panitia boleh secara berkala mengirimkan link presensinya. Oke, bagi Bapak Ibu yang telah mengisi link presensi, kami persilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom dan sampai jumpa lagi di kegiatan kita selanjutnya. Saya Rizky mewakili rekan-rekan panitia dan pengurus dari Komunitas Pendidik Matematika, pamit undur diri. Semoga kegiatan kita bermanfaat dan tetap semangat mengikuti rangkaian kegiatan ini hingga akhir. Akhirul kalam, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.